Dan tatkala telah turunlah dalam gudang-gudang itu apa yang telah turun. Umar bertanya, harta mana yang akan kita ambil? Lalu Nabi menjawab, hendaklah seseorang kamu itu mengambil lidah yang berzikir dan hati yang bersyukur. Nabi menyuruh menyimpankan hati yang bersyukur sebagai ganti dari harta. Ibnu Mas'ud mengatakan, syukur itu setengah iman. Penjelasan, batas syukur dan hakikat maknanya. Ketahuilah kiranya, bahwa syukur itu termasuk dalam jumlah kedudukan orang-orang yang berjalan kepada Allah. Dan juga syukur itu tersusun dari ilmu, hal, keadaan, dan amal. Ilmu itu pokok, lalu mewariskan hal, keadaan. Dan hal itu mewariskan amal. Maka adapun ilmu, yaitu, mengenal nikmat dari yang memberikan nikmat. Dan hal, keadaan, ialah, kesenangan yang berhasil dengan kenikmatan itu. Dan amal, ialah, tegak berdiri dengan apa yang menjadi maksud yang memberikan nikmat dan yang disukainya. Dan amal itu bergantung dengan hati, dengan anggota badan dan dengan lisan. Dan tak boleh tidak daripada menjelaskan semua yang demikian. Supaya berhasillah dengan kesemuanya itu, dapat mengetahui hakikat makna syukur. Sesungguhnya tiap-tiap apa yang dikatakan, tentang batas syukur itu, adalah singkat, daripada mengetahui kesempurnaan pengertian-pengertiannya. Maka pokok pertama, ialah ilmu. Yaitu, mengetahui 3 perkara, diri nikmat itu, segi dianya itu adalah nikmat terhadap dia dan zat yang memberikan nikmat dan wujud sifat-sifatnya, yang menjadi sempurna kenikmatan dengan sifat-sifat itu. Dan datangnya kenikmatan tersebut daripadanya kepada orang itu. Maka tidak boleh tidak daripada nikmat, yang memberi nikmat dan yang diberikan nikmat kepadanya, yang menerima nikmat, yang sampai kepadanya nikmat itu dari yang memberi nikmat, dengan sengaja dan kehendak. Maka hal-hal ini tidak boleh tidak mengetahuinya. Dan ini terhadap selain Allah Ta'ala. Adapun terhadap Allah Ta'ala, maka tiada akan sempurna, selain dengan mengetahui bahwa nikmat semuanya itu, adalah dari Allah. Dialah yang memberi nikmat. Dan segala perantaraan itu dijadikan dari pihaknya. Dan ilmu mengenal Allah Ta'ala ini adalah di belakang keesaan, pengesaan, dan takdis, pengkudusan. Karena takdis dan keesaan itu masuk dalam ilmu mengenal Allah Ta'ala tersebut. Bahkan tingkat pertama dalam ilmu mengenal Allah Ta'ala, iman itu, ialah pengkudusan. Kemudian, apabila ia mengenal zat kudus itu, maka ia akan mengenal bahwa tiada yang dikuduskan, selain yang esa. Dan selain daripadanya, adalah tidak dikuduskan. Itulah keesaan. Kemudian, ia mengetahui bahwa tiap-tiap sesuatu dalam alam ini, maka adanya itu adalah dari yang Maha Esa saja. Semuanya adalah nikmat daripadanya. Maka jatuhlah ilmu mengenal Allah Ta'ala ini pada tingkat ketiga. Karena terkandung padanya serta pengkudusan dan keesaan, kesempurnaan kuasa dan kesendirian dengan perbuatan. Dari inilah diibaratkan oleh Rasulullah, di mana beliau bersabda, barang siapa membaca, Subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca, La ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca, Alhamdulillah, maka baginya 30 kebaikan. Nabi bersabda, zikir yang lebih utama, ialah, La ilaha illallah, dan doa yang lebih utama, ialah, Alhamdulillah. Nabi bersabda, tiadalah sesuatu dari zikir yang berlipat ganda pahalanya, apa yang berlipat ganda oleh, Alhamdulillah. Janganlah Anda menyangka, bahwa kebaikan-kebaikan ini dengan berbetulan menggerak-gerakkan lidah dengan kalimat-kalimat itu, tanpa berhasil pengertian-pengertiannya dalam hati. Maka, Subhanallah, itu kalimat yang menunjukkan kepada takdis, pengkudusan. La ilaha illallah, itu kalimat yang menunjukkan kepada keesaan, pengesaan. Dan, Alhamdulillah, itu kalimat yang menunjukkan kepada mengenali nikmat dari Yang Maha Esa, yang Maha Benar. Kebaikan-kebaikan itu adalah dengan berbetulan ilmu mengenal Allah Ta'ala, ini, yang termasuk sebahagian dari pintu-pintu iman dan yakin. Dan ketahuilah, bahwa kesempurnaan ilmu mengenal Allah Ta'ala ini akan meniadakan syirik, penyekutuan Allah Ta'ala,
pada segala perbuatan. Maka siapa yang dianugerahkan kepadanya oleh seseorang raja dengan sesuatu, kalau dilihatnya bagi menteri atau wakil raja tersebut turut campur pada memudahkan yang demikian dan menyampaikannya kepadanya, maka orang tersebut mempersekutukan dengan raja pada nikmat itu. Lalu ia tidak melihat nikmat tersebut dari raja, dari setiap segi. Akan tetapi, dari raja pada suatu segi dan dari lain dari raja pada suatu segi. Maka terbagi-bagilah kegembiraannya kepada dua orang itu, raja dan menteri atau wakilnya. Dia tidak mengesahkan pada hak raja itu. Benar, ia tidak menutup matanya dari pengesahannya terhadap raja. Dan sempurna kesyukurannya raja yang dituliskannya dengan penanya. Dan dengan kertas yang dituliskannya atasnya. Dia tidak bergembira dengan pena dan kertas. Dan ia tidak berterima kasih pada pena dan kertas itu. Karena ia tidak mengakui, pena dan kertas itu turut campur dari segi keduanya itu berada dengan dirinya. Akan tetapi, dari segi bahwa kertas dan pena itu adalah dijadikan di bawah kekuasaan raja. Kadang-kadang orang itu tahu bahwa wakil raja yang menyampaikan dan pemegang gudang juga adalah diperlukan dari pihak raja pada menyampaikannya. Dan sesungguhnya kalau dikembalikan urusan itu kepada wakil tersebut dan tidak ada dari pihak raja paksaan dan perintah yang meyakinkan, yang ia takuti akan akibatnya, niscaya wakil itu tidak akan menyerahkan sesuatu kepadanya. Apabila ia mengetahui yang demikian, niscaya pandangannya kepada pemegang gudang yang menyampaikan itu, adalah seperti pandangannya kepada pena dan kertas. Maka tidaklah yang demikian itu mempusakakan syirik pada keesaannya, dari menyandarkan nikmat kepada raja. Demikian juga, orang yang mengenal Allah Ta'ala dan mengenal perbuatan-perbuatannya, niscaya ia tahu bahwa matahari, bulan dan bintang-bintang itu dijadikan dengan perintahnya. Seperti pena umpamanya pada tangan yang menulis. Dan sesungguhnya hewan-hewan yang mempunyai pilihan, usaha atau ikhtiar, itu dijadikan pada diri usahanya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang menguasai bagi segala yang mengajak kepadanya untuk diperbuatnya, dikehendakinya atau diabaikannya, seperti pemegang gudang yang terpaksa, yang tidak memperoleh jalan untuk menyalahi perintah raja. Kalau ia dibiarkan menurut kemauan dirinya sendiri, niscaya ia tidak akan memberikan kepada engkau seberat atom pun, dari apa yang dalam tangannya. Maka setiap orang yang menyampaikan kepada engkau, suatu nikmat daripada Allah Ta'ala dengan tangannya, maka orang itu adalah terpaksa. Karena Allah Ta'ala telah menguasakan kemauannya atas orang itu. Ia mengerjakan kepadanya segala yang membawa kepadanya. Dan ia mencurahkan pada diri orang itu, bahwa kebajikannya di dunia dan di akhirat, ialah dengan diberikannya kepadamu, apa yang telah diberikannya kepadamu itu. Bahwa maksudnya yang dimaksudkan padanya, baik sekarang atau pada masa yang akan datang, tiada akan berhasil, selain dengan yang demikian. Dan sesudah Allah Ta'ala menjadikan baginya kepercayaan ini, niscaya ia tidak memperoleh jalan kepada meninggalkan pemberian itu. Jadi, dia sesungguhnya memberikan kepadamu, adalah karena maksud dirinya. Tidak karena maksud engkau. Dan kalau tidak ada maksudnya pada memberikan, niscaya ia tidak akan memberikan kepada engkau. Dan jikalau tidak diketahuinya, bahwa kemanfaatannya adalah pada kemanfaatan engkau, niscaya ia tidak memanfaatkan kepada engkau. Jadi, dia sesungguhnya mencari kemanfaatan dirinya dengan kemanfaatan engkau. Maka ia tidaklah yang memberi nikmat kepada engkau. Akan tetapi, ia membuat engkau menjadi jalan kepada nikmat yang lain. Dan ia mengharap nikmat yang lain itu. Dan sesungguhnya yang memberikan nikmat kepada engkau, ialah yang menjadikannya bagi engkau dan mencurahkan dalam hatinya dari kepercayaan dan kehendak, apa yang terpaksa kepada disampaikannya kepada engkau. Kalau engkau sudah mengetahui semua pekerjaan seperti yang demikian, maka engkau sesungguhnya telah mengenal Allah Ta'ala. Engkau mengenal perbuatannya. Engkau adalah orang berkeesaan. Dan engkau sanggup bersyukur kepadanya. Bahkan, engkau dengan semata-mata ilmu mengenal Allah Ta'ala ini, adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itulah Nabi Musa berkata dalam munajahnya, berbicara dengan Allah, "Wahai Tuhanku,
Engkau telah menjadikan Adam dengan tangan, kekuasaan, engkau. Engkau telah berbuat dan engkau telah berbuat. Maka bagaimanakah kesyukuran kepada engkau? Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ketahuilah, bahwa semua yang demikian itu daripadaku. Maka mengenalinya itu adalah syukur. Jadi, engkau tidak bersyukur, selain bahwa engkau mengenal, bahwa semua itu adalah daripadanya. Kalau dimasuki engkau oleh keraguan pada yang demikian, maka tidaklah engkau itu orang yang berilmu mengenal Allah Ta'ala. Tidak dengan nikmat dan tidak dengan yang memberi nikmat. Maka engkau tidak gembira dengan yang memberi nikmat yang Maha Esa saja, bahkan juga dengan lainnya. Maka dengan kurangnya ilmu mengenal Allah Ta'ala engkau itu, akan mengurangkan keadaan engkau pada kesenangan. Dan dengan kurangnya kesenangan engkau, niscaya akan mengurangkan amalan engkau. Inilah penjelasan pokok ini. Pokok kedua, keadaan yang dipetik, dipahami, dari pokok ilmu mengenal Allah Ta'ala. Yaitu, kegembiraan dengan yang memberi nikmat, serta dalam keadaan tunduk, hudlu, dan merendahkan diri, tawadlu. Itu juga pada dirinya kesyukuran di atas kesemata-mataan yang demikian, sebagaimana ilmu mengenal Allah Ta'ala itu syukur. Akan tetapi, sesungguhnya yang demikian itu syukur, apabila ia mengandung syarat syukur. Dan syaratnya, ialah, bahwa kesenangan engkau itu adalah yang memberi nikmat. Tidak dengan nikmat dan tidak dengan penikmatan. Mungkin ini termasuk yang sukar bagi engkau memahaminya. Maka marilah kami buat suatu contoh bagi engkau. Maka kami mengatakan, bahwa raja yang bermaksud keluar untuk berjalan jauh, bermusafir, lalu ia menganugerahkan seekor kuda kepada seorang manusia, yang dapat digambarkan bahwa orang yang menerima anugerah itu, akan bergembira dengan kuda, dari 3 segi. Pertama, bahwa ia bergembira dengan kuda, dari segi bahwa itu kuda. Dan bahwa kuda itu harta yang dapat dimanfaatkan dan dapat dikendarai, yang bersesuaian dengan maksudnya. Dan kuda itu sangat bagus dan berharga. Inilah adalah kesenangan bagi orang yang tiada mempunyai keberuntungan pada raja. Akan tetapi maksudnya, ialah kuda semata. Dan kalau diperolehnya kuda itu di padang pasir Sahara, lalu diambilnya, niscaya adalah kesenangannya itu seperti kesenangan tadi. Segi kedua, bahwa ia senang dengan kuda itu. Tidak dari segi bahwa itu kuda. Akan tetapi dari segi ia memperoleh petunjuk dengan kuda itu, kepada kesungguhan raja dengan dia, belas kasihan raja kepadanya dan perhatian raja kepada pihaknya. Sehingga, jikalau ia memperoleh kuda tersebut di padang Sahara atau diberikan kepadanya oleh lain dari raja, niscaya ia tidak bergembira sekali-kali dengan kuda itu. Karena ia tidak memerlukan sekali-kali kepada kuda. Atau dipandangnya leceh kepada kuda itu, dibandingkan kepada yang dicarinya. Yaitu, mendapat tempat pada hati raja. Segi ketiga, bahwa ia bergembira dengan kuda itu, untuk dikendarainya. Supaya ia dapat keluar pada melayani raja. Dan memikul kesukaran berjalan jauh, bermusafir, untuk memperoleh dengan pelayanan itu, tingkat kedekatan dengan raja. Dan kadang-kadang ia akan meningkat kepada tingkat kementerian, dari segi bahwa ia tidak merasa puas dengan ada tempatnya pada hati raja, untuk diberinya hanya kuda saja. Ia berusaha benar-benar tingkat ini dengan segala kesungguhan. Bahkan ia menuntut, bahwa raja tidak akan menganugerahi sesuatu dari hartanya kepada seseorang, selain dengan perantaraannya. Kemudian, ia tidak menghendaki dari kementerian itu kementerian pula. Akan tetapi, ia menghendaki melihat raja dan dekat dengan dia. Sehingga, jikalau disuruh pilih antara dekat dengan raja dan tidak kementerian dan antara kementerian dan tidak dekat, niscaya ia akan memilih dekat. Maka inilah 3 tingkat. Yang pertama, tidak masuk padanya sekali-kali arti syukur. Karena pandangan orang yang mempunyai tingkat pertama ini, terbatas kepada kuda. Kegembiraannya adalah dengan kuda, tidak dengan yang memberikan. Dan ini adalah keadaan setiap orang yang bergembira dengan nikmat, dari segi, bahwa nikmat itu enak dan bersesuaian bagi maksudnya. Maka itu jauh dari arti syukur.
Yang kedua, masuk dalam arti syukur, dari segi bahwa ia bergembira dengan yang menganugerahkan nikmat. Akan tetapi, tidak dari segi diri orang itu, tetapi dari segi mengetahui kesungguhannya yang menggerakkannya kepada penikmatan pada masa mendatang. Ini adalah keadaan orang-orang saleh, as-salihin, yang beribadah kepada Allah dan mensyukurinya, karena takut dari siksaannya dan mengharap bagi pahalanya. Sesungguhnya kesyukuran yang sempurna itu, ialah pada kegembiraan ketiga. Yaitu, bahwa adalah kegembiraan hamba dengan nikmat Allah Ta'ala itu, dari segi bahwa ia sanggup dengan nikmat tersebut untuk sampai kepada kedekatan dengan Allah Ta'ala, bertempat di sisinya dan selalu memandang kepada wajahnya. Itulah tingkat tertinggi. Dan tandanya, ialah, ia tidak bergembira dari dunia, selain dengan apa yang menjadi kebun akhirat. Dan yang menolongnya kepada akhirat. Ia gundah dengan tiap-tiap nikmat yang melalaikannya dari zikir kepada Allah Ta'ala. Dan menghalanginya dari jalan Allah. Karena ia tidak menghendaki akan nikmat, karena nikmat itu enak. Sebagaimana tidak dikehendaki oleh yang mempunyai kuda akan kuda. Karena kuda itu cantik dan cepat larinya. Akan tetapi, dari segi, bahwa kuda itu membawanya pada menyertai raja. Sehingga, Allah penglihatannya kepada raja dan kedekatannya dengan raja. Dan karena itulah, As-Shibil berkata, syukur itu melihat yang memberi nikmat, bukan melihat nikmatnya. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Hawas berkata, syukurnya orang awam itu atas makanan, pakaian dan minuman. Dan syukurnya orang khusus, ialah atas segala yang datang kepada hati. Dan ini adalah derajat, yang tidak akan dicapai oleh setiap orang yang terbatas padanya oleh kelezatan pada perut dan kemaluan. Yang didapati oleh panca indera dari warna-warna dan suara-suara, bunyi-bunyian. Dan kosong dari kelezatan hati. Maka sesungguhnya hati itu tidak merasa enak dalam keadaan sehat, selain dengan mengingati Allah Ta'ala, mengenalinya dan menemuinya. Dan sesungguhnya hati itu merasa tidak enak dengan yang lain dari itu, apabila hati itu sakit dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sebagaimana sebahagian manusia merasa enak dengan memakan tanah liat. Dan sebagaimana sebahagian orang sakit merasa tidak enak barang-barang manis dan merasa manis barang-barang yang pahit. Sebagaimana dikatakan pada Madah. Orang yang mempunyai mulut, pahit lagi sakit. Niscaya merasa pahit, air dari pancuran. Jadi, inilah syarat kegembiraan dengan nikmat Allah Ta'ala. Kalau tidak ada unta, maka kambing. Kalau tidak ada ini, maka tingkat yang kedua. Adapun tingkat yang pertama, maka itu keluar dari setiap perhitungan. Berapa kiranya perbedaan di antara orang yang menghendaki raja untuk kuda dan orang yang menghendaki kuda untuk raja? Dan berapa banyak perbedaan antara orang yang menghendaki Allah untuk memberi nikmat kepadanya dan orang yang menghendaki nikmat Allah, supaya dengan nikmat itu, ia sampai kepada Allah. Pokok ketiga, berbuat dengan yang mengharuskan kegembiraan, yang berhasil daripada mengenal yang memberikan nikmat. Perbuatan ini menyangkut dengan hati, lisan dan anggota badan. Adapun dengan hati, maka bermaksud kebajikan dan menyembunyikannya bagi makhluk seluruhnya. Adapun dengan lisan, maka melahirkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang menunjukkan kepadanya. Dan adapun dengan anggota badan, maka menggunakan semua nikmat Allah Ta'ala pada mentaatinya. Dan menjaga diri memperoleh pertolongan dengan nikmat tersebut, kepada perbuatan maksiat kepadanya. Sehingga, bahwa kesyukuran dua mata itu, ialah, engkau tutup setiap kekurangan yang engkau lihat, bagi orang muslim. Dan kesyukuran dua telinga itu, ialah, engkau tutup setiap kekurangan yang engkau dengar pada orang muslim. Maka masuklah ini dalam jumlah syukur segala nikmat Allah Ta'ala dengan anggota-anggota badan itu. Dan kesyukuran dengan lisan, adalah untuk melahirkan rela, senang hati, kepada Allah Ta'ala. Dan itulah yang disuruh. Sesungguhnya Nabi bertanya kepada seorang lelaki, bagaimana engkau memasuki waktu syubuh, waktu pagi? Lelaki tersebut menjawab, dengan baik. Lalu Nabi mengulangi pertanyaan, sehingga lelaki tersebut menjawab pada kali ketiga, dengan baik.
aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Lalu Nabi bersabda, inilah yang aku kehendaki daripadamu. Adalah orang-orang terdahulu, ulama salaf, itu tanya bertanya. Niat mereka, ialah mengeluarkan kesyukuran bagi Allah Ta'ala, supaya adalah yang bersyukur itu orang yang taat. Dan yang memperkatakan bagi orang yang bersyukur tersebut itu orang yang taat. Dan tidak adalah maksud mereka itu ria, dengan melahirkan kerinduan. Setiap hamba yang ditanyakan dari hal keadaannya, maka hamba itu diantara bahwa dia itu bersyukur atau mengadu atau berdiam diri. Maka syukur itu taat. Dan mengadu itu perbuatan maksiat yang keji dari kaum agama. Bagaimana tidak dikejikan pengaduan dari hal raja di raja dan di tangannya setiap sesuatu, kepada hamba yang dimiliki, yang tidak berkuasa atas sesuatu? Maka yang lebih layak dengan hamba, kalau ia tidak dapat bersabar atas percobaan, bala, dan kodo, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan dibawa oleh kelemahannya kepada mengadu, bahwa adalah pengaduannya itu kepada Allah Ta'ala. Maka dialah yang mendatangkan percobaan dan yang berkuasa menghilangkan percobaan itu. Dan kehinaan hamba kepada tuannya itu kemuliaan. Dan mengadu kepada lainnya itu kehinaan. Dan melahirkan kehinaan bagi hamba, serta adanya orang itu hamba seperti dia, adalah kehinaan yang keji. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain dari Allah itu, tiada berkuasa untuk memberikan rezeki kepada kamu. Maka carilah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yang kamu seru selain Allah itu, adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu juga. Surat Al-Araf ayat 194. Maka syukur dengan lisan itu termasuk dalam jumlah syukur. Diriwayatkan bahwa suatu utusan datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu bangun berdiri seorang pemuda untuk berbicara. Maka Umar berkata, dahulukanlah untuk berbicara yang lebih tua, lalu yang lebih tua. Pemuda tadi menjawab, wahai Amirul Mukminin, kalau urusan itu dengan umur, maka sesungguhnya dalam kalangan kaum muslimin, ada orang yang lebih tua umurnya dari engkau. Lalu Umar menjawab, berbicaralah. Maka pemuda tersebut berbicara, tidaklah kami ini utusan kegemaran dan tidak pula utusan ketakutan. Adapun kegemaran, maka telah disampaikan kepada kami oleh keutamaan engkau. Dan adapun ketakutan, maka telah diamankan kami daripadanya, oleh keadilan engkau. Dan sesungguhnya kami ini adalah utusan kesyukuran. Kami datang kepada engkau untuk kami bersyukur, berterima kasih, kepada engkau dengan lisan. Dan kami akan pergi. Maka inilah pokok-pokok pengertian syukur yang meliputi kumpulan hakikat maknanya. Adapun perkataan orang yang mengatakan, bahwa syukur itu, ialah, pengakuan dengan nikmat orang yang memberikan nikmat atas cara tunduk, maka itu adalah melihat kepada perbuatan lisan, serta sebahagian keadaan hati. Dan perkataan orang yang mengatakan, bahwa syukur itu, ialah, pujian kepada orang yang berbuat baik, dengan menyebutkan ihsannya itu, dipandang kepada perbuatan lisan semata-mata. Dan perkataan orang yang mengatakan, bahwa syukur itu beritikaf bertekun, duduk, di atas permadani kesaksian dengan kekekalan memelihara kehormatan, adalah mengumpulkan bagi terbanyak pengertian syukur, yang tidak sedikit daripadanya, selain perbuatan lisan. Dan perkataan Hamdun Al-Kasyar, bahwa, syukur nikmat itu, ialah, engkau melihat diri engkau pada kesyukuran itu sebagai anak kecil, adalah suatu isyarat, bahwa arti ilmu mengenal Allah Ta'ala itu termasuk dalam pengertian syukur saja. Dan perkataan Al-Junaid Al-Baghdadi bahwa syukur, ialah, engkau tidak melihat diri engkau berhak untuk nikmat itu, adalah isyarat kepada salah satu dari hal ihwal hati pada khususnya. Mereka tadi dengan perkataan-perkataannya itu, menunjukkan kepada perihal keadaan mereka. Maka karena itulah, berbeda penjawaban mereka dan tidak sepakat. Kemudian, kadang-kadang berbeda jawaban masing-masing dalam dua hal. Karena mereka tiada berkata-kata, selain dari hal keadaan mereka pada masa yang lampau, yang banyak terjadi atas diri mereka,
kesibukan-kesibukan dengan yang penting bagi mereka, dari yang tidak penting. Atau mereka berkata-kata dengan apa yang dilihat mereka layak dengan keadaan orang yang bertanya. Karena menyingkatkan untuk menyebutkan sekedar yang diperlukan kepadanya. Dan mengelak daripada apa yang tidak diperlukan. Maka tiada seyogialah engkau menyangka, bahwa apa yang kami sebutkan itu suatu tusukan kepada mereka. Dan kalau dikemukakan kepada mereka semua pengertian yang telah kami uraikan, niscaya mereka akan membantahnya. Bahkan, yang demikian itu, tiada sekali-kali disangka dari orang yang berakal sehat, selain bahwa dikemukakan pertentangan dari segi perkataan bahwa nama, syukur, pada ciptaan lisan, adakah melengkapi semua pengertian. Atau mencapai sebahagiannya, menurut maksudnya. Dan sisa pengertian itu adalah dari ikutannya dan yang harus baginya. Dan tidaklah kami maksudkan pada kitab ini menguraikan ciptaan-ciptaan bahasa. Tidaklah yang demikian itu termasuk ilmu jalan akhirat sedikit pun. Kiranya Allah mencurahkan taufik dengan rahmat-Nya. Penjelasan, jalan penyingkapan tutup dari kesyukuran terhadap Allah Ta'ala. Semoga engkau, terguris kiranya di hati engkau, bahwa syukur itu, sesungguhnya dipahami pada hak orang yang memberi nikmat. Yaitu, yang mempunyai keberuntungan pada kesyukuran. Sesungguhnya kita bersyukur, berterima kasih, kepada raja-raja. Ada kalanya dengan pujian, untuk menambahkan tempat mereka di dalam hati. Dan menampakkan kemurahan mereka pada manusia. Lalu dengan demikian, bertambahlah kemasyuran dan kemegahan mereka. Atau dengan pelayanan, yang dapat menolong mereka kepada sebahagian maksud mereka. Atau dengan duduk bersimpuh di hadapan mereka, dalam bentuk pelayan. Dan yang demikian itu membanyakkan golongan mereka dan menjadi sebab bertambahnya kemegahan mereka. Maka tiadalah mereka itu orang-orang yang berterima kasih, bersyukur, kepada raja-raja itu, selain dengan sesuatu dari yang demikian. Dan ini adalah tempatnya pada hak Allah Ta'ala dari dua segi. Pertama, bahwa Allah Ta'ala itu maha suci dari keberuntungan-keberuntungan dan maksud-maksud. Maha kudus daripada berhajat kepada pelayanan dan perbantuan. Dan dari menyiarkan kemegahan dan malu dengan pujian dan sanjungan. Dan daripada memperbanyakkan kemegahan dan pujian dan sanjungan. Dan daripada memperbanyakkan golongan pelayan dengan duduk bersimpuh di hadapannya, dengan ruku dan sujud. Maka kesyukuran kita kepada Allah itu, dengan yang tiada keuntungan baginya padanya, adalah menyerupai kesyukuran kita kepada Raja yang memberikan nikmat kepada kita, dengan kita tidur di rumah kita atau kita sujud atau kita ruku. Karena tiada keberuntungan baginya padanya. Dan dia itu tidak hadir dan tiada diketahuinya. Dan tiada keberuntungan bagi Allah Ta'ala pada perbuatan kita seluruhnya. Segi kedua, bahwa tiap-tiap yang kita kerjakan dengan pilihan, ikhtiar, kita, maka itu adalah nikmat yang lain daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Karena anggota-anggota tubuh kita, kemampuan kita, kehendak kita, yang mengajak kita dan hal-hal yang lain yang menjadi sebab gerakan kita, adalah dari ciptaan Allah Ta'ala dan nikmat-Nya. Maka bagaimana kita mensyukuri nikmat dengan nikmat? Jikalau Raja memberikan kepada kita sebuah kendaraan, lalu kita ambil kendaraan lain kepunyaannya dan kita kendarai. Atau kita diberikan oleh Raja kendaraan lain, niscaya tidaklah yang kedua itu kesyukuran bagi yang pertama dari kita. Akan tetapi, adalah yang kedua itu memerlukan kepada kesyukuran, sebagaimana diperlukan oleh yang pertama. Kemudian, tidak mungkin kesyukuran itu untuk syukur, selain dengan nikmat yang lain. Lalu membawa kepada kesyukuran itu mustahil pada hak Allah Ta'ala dari dua segi tersebut. Dan kita semua tidak ragu pada dua hal tersebut. Dan agama telah menerangkannya. Maka bagaimana jalan kepada menghimpunkannya? Ketahuilah kiranya, bahwa gurisan itu telah terguris pada hati Daud. Dan demikian juga pada hati Musa. Lalu ia mengatakan, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Aku tidak sanggup bersyukur kepadamu, selain dengan nikmat kedua dari nikmat-nikmatmu." Dan pada kata yang lain, kesyukuran kepadamu itu nikmat yang lain daripada
yang mewajibkan atasku bersyukur kepadamu. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa, apabila engkau telah mengetahui ini, maka sesungguhnya engkau telah bersyukur kepadaku. Dan pada berita yang lain, apabila engkau telah mengetahui bahwa nikmat itu daripadaku, niscaya aku rela dengan yang demikian itu daripada engkau menjadi kesyukuran. Kalau Anda mengatakan bahwa aku telah memahami pertanyaan Musa itu, dan kepahamanku itu menyingkat kepada mengetahui arti yang diwahyukan kepada mereka. Sesungguhnya aku mengetahui kemustahilan syukur kepada Allah Ta'ala. Adapun keadaan mengetahui dengan kemustahilan syukur itu menjadi syukur, maka aku tidak memahaminya. Dan pengetahuan ini juga suatu nikmat daripadanya. Maka bagaimana ia menjadi syukur? Seakan-akan hasilnya itu kembali kepada bahwa orang yang tidak bersyukur itu telah bersyukur. Dan bahwa penerimaan pemberian kedua dari raja itu, kesyukuran bagi pemberian pertama dan pemahaman itu menyingkat, tanpa mengetahui rahasia padanya. Maka jikalau mungkin diberi ta'rif, definisi, yang demikian itu dengan contoh, itu adalah penting pada dirinya. Maka ketahuilah kiranya, bahwa ini adalah suatu ketukan pintu dari ilmu pengetahuan. Dan itu lebih tinggi dari ilmu muamalah, perniagaan. Akan tetapi, kami akan mengisyaratkan daripadanya kepada isyarat-isyarat. Dan kami katakan, bahwa di sini dua pandangan, pandangan dengan mata keesaan semata-mata. Dan pandangan ini memperkenalkan kepada engkau dengan pasti, bahwa Dia, Allah, itu yang bersyukur dan Dia itu yang disyukurkan, yang diucapkan terima kasih kepadanya. Dia itu yang mencintai dan Dia itu yang dicintai. Ini adalah pandangan orang yang mengetahui, bahwa tidak ada pada wujud, selain Dia. Dan tiap sesuatu itu binasa, selain wajah Allah. Dan bahwa yang demikian itu benar pada setiap hal pada azali dan pada abadi. Karena yang lain itu, ialah yang tergambar bahwa ada baginya berdiri sendiri. Dan seperti yang lain ini, tak mempunyai adanya wujudnya. Bahkan itu adalah mustahil bahwa ia berwujud. Karena yang berwujud sebenarnya, ialah yang berdiri dengan sendirinya. Dan yang tiada mempunyai pada dirinya berdiri sendiri, maka tiadalah mempunyai pada dirinya wujud. Akan tetapi ia berdiri dengan sebab yang lain. Maka dia itu maujud, benar-benar ada, dengan sebab yang lain itu. Kalau diperhatikan kepada zatnya, dirinya, dan tidak diperhatikan kepada lainnya, niscaya dia itu tidak mempunyai wujud sekali-kali. Dan yang maujud, benar-benar ada, sesungguhnya, ialah yang berdiri sendiri. Dan yang berdiri sendiri, ialah, kalau diumpamakan yang lain tidak ada lagi, maka dia itu kekal adanya. Jikalau serta dia berdiri sendiri, berdiri pula wujud lainnya dengan wujudnya, maka dia itu maha berdiri, qayyum. Dan tidak adalah yang maha berdiri itu, selain Esa. Dan tidak tergambar bahwa ada yang lain lagi. Jadi, tidak adalah pada wujud, selain yang hidup, Al-Hayyu, yang berdiri sendiri, Al-Qayyum. Dialah yang Maha Esa, Al-Wahid, tempat meminta, Asy-Syamad. Apabila Anda melihat dari kedudukan, Al-Makam, ini, niscaya Anda ketahui, bahwa semua itu adalah daripadanya sumbernya. Dan kepadanya tempat kembalinya. Dialah yang bersyukur dan dialah yang disyukuri. Dialah yang mencintai dan dialah yang dicintai. Dari sinilah, dipandang oleh Habib bin Abi Habib, ketika ia membaca firman Allah Ta'ala, sesungguhnya dia kami dapati seorang yang bersabar, berhati teguh. Seorang hamba yang amat baik. Sesungguhnya dia tetap kembali kepada Tuhan. Surat 38 Syad ayat 44. Lalu Habib bin Abi Habib mengatakan, alangkah menakjubkan. Dia memberi dan dia memuji, sebagai isyarat, bahwa apabila ia memuji kepada pemberiannya, maka kepada dirinya ia memuji. Maka dia itu yang memujikan. Dan dia yang dipujikan. Dari sinilah, dipandang oleh Syekh Abu Sa'idi Al-Maihani, ketika dibacakan orang di hadapannya, ayat, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Surat 5 Al-Maidah ayat 54.
Lalu Syekh Abu Sa'id Al-Naihani mengatakan, demi umurku, ia mencintai mereka dan biarkanlah ia mencintai mereka. Maka dengan sebenarnya ia mencintai mereka. Karena sesungguhnya ia mencintai dirinya. Abu Sa'idi mengisyaratkan dengan yang demikian, bahwa ia yang mencintai. Dan dia yang dicintai. Inilah tingkat yang tinggi, yang tidak Anda pahami, selain dengan contoh, menurut batas akal engkau. Maka tidaklah tersembunyi kepada Anda, bahwa seorang pengarang apabila mencintai karangannya, maka sesungguhnya ia mencintai dirinya sendiri. Dan seorang pemilik pabrik, apabila mencintai hasil pabriknya, maka sesungguhnya ia mencintai dirinya sendiri. Seorang ayah apabila mencintai anaknya, dari segi bahwa itu anaknya, maka sesungguhnya ia mencintai dirinya sendiri. Semua apa dalam wujud ini, selain Allah Ta'ala, adalah karangan Allah Ta'ala dan hasil cintaannya. Maka jikalau dicintainya, maka ia tidak mencintai, melainkan dirinya. Dan apabila ia tidak mencintai, selain dirinya, maka dengan sebenarnya ia mencintai apa yang dicintainya. Ini semuanya, adalah pandangan dengan mata keesaan. Dan kaum Syufi, Asyufiyah, menyebutkan keadaan ini, dengan, fana diri, tidak adanya diri atau lenyapnya diri. Artinya, ia fana dari dirinya dan dari selain Allah. Lalu ia tidak melihat, selain Allah Ta'ala. Maka orang yang tidak memahami ini, niscaya menentang mereka dan mengatakan, bagaimana ia fana, padahal panjang bayang-bayangnya 4 hasta. Dan mudah-mudahan ia makan pada setiap hari berkati-kati roti. Maka tertawalah kepada mereka orang-orang bodoh. Karena bodohnya orang bodoh itu dengan arti perkataan mereka. Dan daruratnya perkataan orang-orang yang berilmu-ilmu mengenal Allah Ta'ala, Al-Arifin, bahwa mereka menjadi tertawaan orang-orang bodoh. Dan kepada itulah isyarat firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila lalu di hadapan mereka, orang-orang yang berbuat dosa itu, mengedip-ngedipkan mata satu sama lain. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali bergirang hati. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata, sesungguhnya inilah orang-orang yang sesat jalan. Tetapi, mereka tiada dikirim sebagai penjaga terhadap orang-orang yang beriman itu. Surat Al-Mutaffifin ayat 29, 30, 31, 32, 33. Kemudian, diterangkan bahwa tertawanya orang-orang Al-Arifin kepada mereka pada hari esok, adalah lebih besar. Karena Allah Ta'ala berfirman, sebab itu, pada hari ini, orang-orang yang beriman itu menertawakan orang-orang yang tiada beriman. Di atas sofa, mereka memandang. Surat Al-Mutaffifin ayat 34-35. Begitu pula umat Nabi Nuh. Mereka menertawakan Nabi Nuh ketika beliau sibuk membuat kapal. Nabi Nuh berkata, kalau kamu mengejekkan kami, nanti kami akan mengejekkan kamu pula, sebagaimana kamu mengejekkan kami. Surat Hud ayat 38. Inilah salah satu dari dua pandangan. Pandangan kedua, ialah pandangan orang yang tidak sampai ke makam fana pada dirinya. Mereka ini terbagi dua. Bahagian pertama, mereka yang tidak mengaku, selain wujud dirinya. Mereka mengingkari bahwa mereka mempunyai Tuhan yang disembah. Mereka itu adalah orang-orang buta yang terbalik kepala ke bawah. Butanya mereka itu pada kedua matanya. Karena mereka meniadakan apa yang ada sebenarnya. Yaitu, Tuhan yang maha berdiri, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan yang berdiri atas tiap-tiap diri, dengan apa yang diusahakan oleh diri itu. Dan setiap yang berdiri, adalah berdiri dengan kekuasaannya. Mereka itu tidak membatasi kepada ini saja, sehingga mereka mengakui akan dirinya. Dan kalau mereka mengetahui, niscaya mereka tahu, bahwa mereka dari segi mereka, tiada mempunyai ketetapan baginya dan tiada mempunyai wujud. Dan wujud mereka itu sesungguhnya, adalah dari segi bahwa mereka itu diwujudkan, dijadikan. Tidak dari segi mereka itu berwujud sendiri. Dan diperbedakan antara yang ada dan yang diwujudkan. Dan tidak adalah pada wujud itu, selain yang ada yang Maha Esa dan yang diwujudkan. Maka yang maujud,
benar-benar ada, itu benar dan yang diwujudkan itu batil, salah, dari segi yang diwujudkan, dijadikan, itu sendiri. Dan yang maujud, benar-benar ada, itu berdiri sendiri dan maha berdiri. Dan yang diwujudkan itu binasa dan fana, lenyap. Dan apabila adalah, setiap apa yang di bumi akan musnah, maka tiada yang kekal, selain wajah Tuhan engkau, tetap selamanya, yang agung dan mulia. Bagian, golongan, kedua, bahwa tidak ada pada mereka itu kebutaan. Akan tetapi pada mereka itu kebutaan sebelah mata. Karena mereka dapat melihat dengan salah satu dari dua matanya, wujud yang maujud yang ada yang benar. Mereka tidak mengingkari yang maujud, benar-benar ada, itu. Dan matanya yang lain, jikalau sempurna kebutaannya, niscaya ia tidak dapat melihat dengan mata itu, akan fananya yang bukan maujud, benar-benar ada, yang benar. Lalu ia mengaku adanya yang lain bersama Allah Ta'ala. Dan ini pada hakikat maknanya adalah musyrik, mempersekutukan Tuhan, sebagaimana orang yang sebelumnya tadi itu mengingkari adanya Tuhan dengan sebenarnya. Kalau ia melampaui batas kebutaan kepada kelemahan penglihatan, niscaya ia dapat mengetahui akan berlebih kurangnya di antara dua yang maujud, benar-benar ada. Lalu ia mengaku hamba dan Tuhan. Maka dengan kadar ini, dari pengakuan berlebih kurangnya dan kekurangan dari maujud, benar-benar ada, yang lain, ia telah masuk pada batas keesaan. Kemudian, jikalau penglihatannya dipakai celak, dengan yang menambahkan pada sinar penglihatannya, maka berkuranglah kelemahan penglihatannya itu. Dan dengan kadar yang melebihi pada penglihatannya, niscaya teranglah baginya kekurangan apa yang telah diakuinya, selain Allah Ta'ala. Jikalau masih ada dalam tingkah lakunya seperti yang demikian, maka senantiasalah ia dibawa oleh kekurangan kepada penghapusan. Lalu terhapuslah daripada melihat sesuatu, selain Allah Ta'ala. Maka ia tidak melihat lagi, selain Allah. Lalu adalah ia telah sampai pada kesempurnaan keesaan. Dan di mana ia telah mengetahui akan kekurangan pada wujud sesuatu, selain Allah Ta'ala, niscaya ia telah masuk pada permulaan keesaan. Di antara yang dua itu, antara kesempurnaan dan permulaan keesaan, adalah tingkat-tingkat yang tidak terhitung jumlahnya. Maka dengan ini, berlebih kuranglah derajat orang-orang berkeesaan, al-muwahhidin. Dan kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan atas lisan rasul-rasulnya itu, adalah celak yang akan menghasilkan sinar penglihatan dengan celak tersebut. Dan nabi-nabi adalah dokter-dokter mata, al-kahalun. Mereka datang mengajak, berdakwah, kepada keesaan semata-mata. Dan terjemahannya, ialah, perkataan, La ilaha illallah artinya, tiada dilihat, selain yang Maha Esa yang Maha Benar. Orang-orang yang sampai kepada kesempurnaan keesaan, adalah sedikit jumlahnya. Dan orang-orang yang ingkar dan musyrik itu juga sedikit. Dan mereka itu di atas tepi yang paling jauh, yang berhadapan dengan tepi keesaan. Karena penyembah-penyembah patung berhala itu mengatakan, kami tiada menyembahnya melainkan untuk membawa kami lebih dekat kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat 3. Adalah mereka itu masuk ke dalam permulaan pintu-pintu keesaan, dengan masuk yang lemah. Dan golongan tengah, al-mutawasitun, adalah yang terbanyak. Dan dalam kalangan mereka, ada orang yang terbuka mata hatinya pada sebahagian keadaan. Lalu bersinarlah baginya hakikat-hakikat makna keesaan. Akan tetapi, seperti kilat yang menyambar, tiada tetap. Dan dalam kalangan mereka ada orang yang bersinar baginya yang demikian tadi dan tetap beberapa waktu. Akan tetapi, tidak terus-menerus. Dan yang terus-menerus itu sukar didapati. Bagi semua orang, mempunyai gerakan kepada penghabisan tinggi. Akan tetapi, sukarlah terdapat ketetapan pada orang-orang itu. Tatkala Allah Ta'ala menyuruh nabinya, mencari kedekatan kepada Allah, lalu dikatakan kepadanya, dan sujudlah dan dekatkan diri, kepada Allah. Surat Al-Alaq ayat 19. Maka beliau membaca dalam sujudnya, aku berlindung dengan kemaafan MU daripada siksaan MU. Aku berlindung dengan kerelaanmu daripada kemarahan MU. Dan aku berlindung denganmu daripada MU.
tiada dapat aku hinggakan pujian kepadamu, sebagaimana kamu memujikan dirimu sendiri. Maka sabdanya Nabi, aku berlindung dengan kemaafanmu daripada siksaan MU, adalah perkataan dari kesaksian perbuatan Allah saja. Seakan-akan ia tidak melihat, selain Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Maka ia meminta perlindungan dengan perbuatannya daripada perbuatannya. Kemudian, ia mendekatkan diri, lalu ia fana, lenyap, daripada kesaksian af'al, perbuatan-perbuatan, itu. Dan ia mendaki kepada sumber-sumber af'al, perbuatan-perbuatan, tersebut. Yaitu, sifat-sifat. Maka ia membaca, aku berlindung dengan kerelaanmu daripada kemarahan MU. Dan itu adalah dua sifat, rela dan marah. Kemudian, ia melihat yang demikian suatu kekurangan pada keesaan. Lalu ia mendekatkan diri dan mendaki dari makam musyahadah, penyaksian, sifat-sifat, ke musyahadah zat. Lalu beliau membaca, dan aku berlindung denganmu daripada MU. Dan ini adalah lari daripadanya kepadanya, dengan tidak melihat perbuatan sifatnya. Akan tetapi, ia melihat dirinya lari daripadanya kepadanya. Meminta perlindungan dan memujikannya. Maka ia fana daripada kesaksian dirinya. Karena ia melihat yang demikian itu suatu kekurangan. Dan ia mendekatkan diri, lalu membaca, tiada dapat aku hinggakan pujian kepadamu, sebagaimana kamu memujikan dirimu sendiri. Maka bacaannya Nabi, tiada dapat aku hinggakan, itu adalah pengkabaran dari kefanaan dirinya dan keluar daripada kesaksian diri itu. Dan bacaannya Nabi, sebagaimana kamu memujikan dirimu sendiri, itu adalah penjelasan bahwa ia yang memuji dan yang dipujikan. Dan semuanya tidak dapat tidak daripadanya. Dan kepadanya akan kembali. Dan bahwa tiap-tiap sesuatu itu binasa, selain wajahnya, maka adalah permulaan makamnya itu penghabisan makam orang-orang berkeesaan, al-muwahhidin. Yaitu, bahwa ia tidak melihat, selain Allah Ta'ala dan perbuatan-perbuatan Allah. Lalu ia meminta perlindungan dengan perbuatan dari perbuatan. Maka perhatikanlah kepada yang berkesudahan penghabisannya, apabila berkesudahan kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Benar. Sehingga terangkat dari pandangannya dan kesaksiannya, selain Zat yang Maha Benar. Adalah Nabi tiada mendaki dari satu tingkat ke tingkat yang lain, melainkan ia melihat yang pertama berjauhan dibandingkan kepada yang kedua. Maka ia meminta ampun, beristighfar, kepada Allah Ta'ala dari tingkat pertama. Dan ia melihat yang demikian itu suatu kekurangan pada tingkah lakunya dan keteledoran pada kedudukannya. Dan kepada itulah diisyaratkan dengan sabdanya, sesungguhnya tertutup atas hatiku, sehingga aku meminta ampun, beristighfar, kepada Allah Ta'ala dalam sehari semalam 70 kali. Maka seakan-akan yang demikian itu, karena mendakinya Nabi kepada 70 makam. Sebahagiannya adalah di atas sebahagian. Yang pertamanya, walaupun melewati yang terjauh bagi tujuan makhluk, akan tetapi adalah suatu kekurangan dibandingkan kepada yang penghabisannya. Maka istighfarnya Nabi adalah karena yang demikian itu. Tatkala Aisyah mengatakan, bukanlah Allah Ta'ala telah mengampunkan bagimu apa yang telah terdahulu dari dosamu dan yang terkemudian, maka apakah tangisan ini dalam sujud dan apakah kesungguhan yang sangat ini? Lalu Nabi menjawab, apakah aku ini tidak seorang hamba yang bersyukur? Artinya, apakah aku tidak mencari kelebihan makam, tempat di sisi Tuhan? Syukur itu sesungguhnya sebab bertambah, di mana Allah Ta'ala berfirman, kalau kamu bersyukur, sudah tentu aku akan menambahkan bagimu. Surat Ibrahim ayat 7. Apabila kita terjun dalam lautan, ilmu diminta untuk mengetahuinya saja, maka hendaklah kita menggenggam tali kekang. Dan hendaklah kita kembali kepada yang layak dengan ilmu amalah, perniagaan. Maka kami terangkan bahwa, nabi-nabi itu diutus untuk mengajak, mendakwahkan, makhluk, orang banyak, kepada kesempurnaan keesaan yang telah kami terangkan itu. Akan tetapi, di antara mereka dan sampainya kepada kesempurnaan keesaan itu terdapat jarak yang jauh dan rintangan-rintangan yang berat. Dan agama itu seluruhnya sesungguhnya memperkenalkan jalan menempuh jarak itu dan memotong rintangan-rintangannya.
Dan ketika yang demikian, adalah pandangan dari penyaksian yang lain dan makam yang lain. Lalu lahirlah pada makam itu, dengan penambahan kepada penyaksian tersebut, syukur, yang bersyukur dan yang disyukuri. Dan tidak akan diketahui yang demikian, selain dengan contoh. Maka kami terangkan, mungkin bagi Anda untuk Anda pahami, bahwa salah seorang raja mengirim kepada budaknya yang telah jauh daripadanya, sebuah kendaraan, pakaian dan uang untuk perbekalannya di jalan. Sehingga ia dapat menempuh jarak jauh itu dan ia menjadi dekat ke hadapan raja. Kemudian, bagi raja itu ada dua hal. Pertama, bahwa maksudnya dari sampainya hamba itu ke hadapannya, ialah untuk dapat mengerjakan sebahagian kepentingannya. Dan bagi budak itu ada kesungguhan pada melayaninya.